Oke, welcome semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Suda. Saya dari kelas 03 TPLP 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan atau tentang routing OSPF dengan server yaitu dengan server web, server DNS, server email, dengan access point yaitu pakai access point ini, serta dia sudah DHCP. Kita menjelaskan secara general aja, yaitu secara di luarnya aja. Untuk routingnya dan lain-lain nanti akan dijelaskan lagi di video selanjutnya. Untuk yang ini saya akan menjelaskan pertama-tama, saya akan menjelaskan semua perangkat yang digunakan. Di sini saya menggunakan perangkat router, yaitu router 2811 dengan model yang 2811. Di sini kita menggunakan 3 router, yaitu router 0, router 1, router 2. Terus untuk switch kita menggunakan device yang /24 yang ada portnya 24, yang 2950/24, switchnya 24. Nah, ada 3 router ya. Kita juga pakai 3 router, 3 switch, kita pakai 3 switch. Lalu ada access point. Access point kita pakai yang WRT300N. Juga tiga punya, kita punya 3 juga di sini. Terus ada server ya, server 3 ya, kita server biasa. Nanti ini server sebenarnya sama aja, server ini cuman beda fungsinya aja. Nanti akan dijelaskan ya. Oke, pertama kita akan atau saya akan menjelaskan dulu jaringan-jaringan yang label-label yang ada di sini tuh fungsinya apa sih? Yang pertama ini jaringan yang 10.10.0/24 ini. Ini tuh fungsinya apa? Ini tuh fungsinya untuk menghubungkan atau berkomunikasi antara router 0 dan router 1 supaya mereka bisa berkomunikasi nih, biar bisa saling ngeping atau saling reply. Terus ada 3030/0 ini fungsinya sama untuk berkomunikasi juga antara router 0 dan router 2. Nah, yang 2020 ini berkomunikasi antara router 1 dan router 2. Oke. Selanjutnya ada yang ini 192.168.10.0. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah sama kayak ini, berkomunikasi, tapi ini adalah area komunikasi antara router 0 serta PC dan access point ini, serta semua ini. Nah, semua ini menggunakan network ini, 192.168.10.0 yang PC dan access point. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan router ini. Lalu selanjutnya ini, sama kayak tadi, ini membuat semua access point dan PC di sini bisa berkomunikasi dengan router 1. Yang di sini juga sama, antara access point, switch, dan server, ini ada tambahan server ya, bisa berkomunikasi dengan router kedua. Selanjutnya kita membahas OSPF-nya sedikit saja. OSPF-nya itu gunanya apa sih? Di sini OSPF berfungsi untuk membuat divisi ini, kita nyebutnya divisi aja biar enak, divisi produksi bisa berkomunikasi dengan divisi keuangan. Nah, awalnya itu emang nggak bisa berkomunikasi, tapi setelah kita udah setting, maaf, maaf, ya. Setelah kita udah setting, maka divisi produksi bisa komunikasi dengan divisi keuangan. Yang seharusnya tidak bisa, karena belum disetting tuh OSPF-nya. Kalau kita belum setting OSPF, maka semua divisi ini tidak bisa berkomunikasi. Lalu, jika kita sudah menggunakan atau sudah menyeting OSPF-nya, maka semua jaringan atau semua divisi bisa berkomunikasi dengan baik. Terus kita lanjut lagi. Kita atau saya akan menjelaskan tentang DHCP-nya. Sebelum kita masuk DHCP, kita masuk access point dulu deh. Access point ini kita buka dulu ya. Not responding biasa, namanya visi tua ya, mohon dimaklumi. Oke, udah kebuka. Nah, kita ngeliat di sini, kita lihat di config. Nah, karena kita udah setting di ACP ya, uh, kita lihat tadi kan penjelasan saya, kita ini memakai default gateway 192.168.10.1.
yang dimana ini router menggunakan jaringan ini agar bisa berkomunikasi. Nah, access point ini berfungsi untuk wireless atau device-device yang wireless, tidak seperti PC yang bisa dicolok kabel kan. Ini fungsinya agar device-device yang wireless seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain-lain bisa ikut berkomunikasi nih dengan PC, dengan router, dengan PC di sini atau laptop di sini. Itu fungsinya untuk menghubungi atau menjembatani itu, yaitu access point ini. Biar bisa berkomunikasi antara ini dan ini, dan antara divisi ini serta divisi ini. Intinya, biar mereka bisa saling berkomunikasi lah. Itulah fungsinya OSPF. Lalu, semua router ini, semua access point ini, sama settingannya. Karena udah pakai DHCP ya kalian tinggal tambahin aja di HCP, tinggal taruh di HCP gini. Awalnya statik karena kalian udah setting di HCP, makanya nanti kalian setting di HCP tinggal di klik aja di HCP. Lalu untuk di bagian wireless, nah di sini SSID. SSID itu apa sih? SSID itu fungsinya nama dari WiFi. Kalau misalkan kalian pakai WiFi di rumah kan ada tuh nama-namanya. Nah ini namanya. Awalnya kalian akan ada di sini default. Nah setelah itu kalian ganti pun nggak apa-apa. Lalu ini tuh kita pakai WPA PSK. Sebenarnya kalian mau pakai WPA PSK atau WPA 2 PSK pun sama aja. Yang beda tuh nggak ada bedanya sih, kalian nggak apa-apa karena ini cuma contoh aja, makanya saya akan pakai yang WPA PSK aja. Saya kurang tahu bedanya di mana, makanya saya pakai yang ini. Jadi ini standar-standar aja lah ya, supaya buat contoh biar enak. Ini kita taruh 1234566. Ini apa sih? PSK Passphrase itu sebenarnya adalah password untuk masuk ke WiFi kalian atau untuk masuk ke WiFi divisi produksi ini. Nah, semua disetting kayak gitu tuh sama dari router ini, access point ini, access point ini, access point ini. Lalu untuk yang PC, kita lihat desktop, IP configuration. Nah, awalnya di sini tuh statik. Awalnya di sini tuh statik karena udah bisa DHCP karena udah disetting lagi-lagi karena sudah disetting DHCP. Kalian tinggal pencet ini aja. Nah, makanya ini nanti akan terisi semua nih. Ini akan terisi semua. Jadi udah terisi sesuai sama router ini nih. Yang udah disetting di sini. Oke, kita lanjut lagi ke mana? Tadi kan udah tuh semua switch. Kalau switch kita nggak perlu setting ya di switch ya. Untuk laptop sama kalian tinggal hubunginnya lewat sini aja. Kalian masuk ke menu laptop, PC wireless, desktop dulu ya. Nanti di sini ada pilihan ini, pilihan connect. Nah, nanti di sini ada router atau access point yang sudah kalian itu tuh. Nah, misalkan divisi produksi tadi, divisi keuangan, divisi IT. Nah, tinggal kalian connect aja, tinggal kalian connect. Ini di divisi keuangan, kita connect. Tinggal namain aja. Ini tadi password yang udah diisi, karena udah connect, nggak usah. Aduh, tadi salah chat web browser. Tapi nggak apa-apa, nanti kita gunain juga kok web browsernya. Kita buat biarin dia loading dulu ya. Emang agak lama web browser. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke server web. Karena tadi kan udah kebuka tuh web browsernya. Kita lanjut ke server web aja dulu ya. Oke, untuk server web ini adalah server yang menghubungkan kita atau server yang membuat untuk fungsinya itu kita bisa mengedit website yang ada di dalam yang nanti kita pengen akses. Misalkan ini, saya akan tunjukin. Oke, di sini jika kalian ingin mengubah website yang akan diakses, kalian editnya di index.html. Nah, ini udah saya edit, kebetulan saya udah saya edit karena udah saya coba-coba ya kan. Oke. Nah, kita lihat gimana cara akses server ini. Kita masuk dulu ke desktop. Kita lihat IP configuration-nya. Kenapa di sini static? Karena kalau kita masuk ke DHCP, walaupun bisa, emang bisa di DHCP, cuman suatu saat kalau misalkan nanti servernya kita matikan atau servernya nge-restart, maka nanti ini berubah nih. Nanti jadi acak-acakan. Nah, kalau acak-acakan kita nanti harus setting lagi karena untuk nyeting ini tuh supaya enak kita di static aja biar nggak berubah-berubah nih. Oke, kita hafalin 192.168.30.4. Oke.
Kita buka tadi ke laptop yang ini ya, yang udah dibuka. Nah, kita akses website kita 192.168.30.4. Nah, kita go, kita tunggu, kita klik dulu. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia hasil website yang sudah itu yang sudah diedit oleh saya. Awalnya nggak gini, karena ini sudah saya edit, ya maka jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Biarin itu dibuka karena kita akan menjelaskan tentang server DNS nih. Server DNS ini fungsinya apa sih? Oke, server DNS ini fungsinya untuk membuat tadi yang kita akses website kita pakai apa namanya? Pakai IP itu. Nah, kita ubah jadi apa? Nah, kalau saya pakai nama saya dulu, novasausan.com. Nama saya ini fungsinya, kalau misalkan kita mau akses, tinggal aja pakai ini. Ini address yang tadi buat akses tuh. Pakai novasausan.com. Namanya ini boleh diganti apapun, bebas, nggak apa-apa. Terus kalian pakai ini, ya kan? Kalian masukkan ini, nanti tinggal add aja. Oke. Setelah itu kita coba. Oke, kita masukin di sini. novasausan.com. Tadi nama kita tuh. Oke, kita enter. Kita tunggu lagi. Kalau ini udah bisa gerak, berarti udah bisa. Nah, ini masih belum bisa gerak. Nah, kalau ini udah bisa gerak, nah begini nih. Kalau ini udah bisa gerak, berarti tandanya DNS kita udah nyala, udah bisa pakai ini. Jadi kita nggak usah apalin, wah kita harus apalin IP-IP-nya, repot kan? Nah, itulah fungsinya server DNS. Lalu ada server email. Kita mencet dulu server email. Nah, di sini kalian itu cukup agak ribet ya untuk setting server email. Karena apa? Karena untuk server email, kalian perlu server DNS terlebih dahulu supaya SMTP service serta POP3 service-nya bisa nyala. Untuk nambahin user, ini interface buat nambahin user ya. Jangan lupa ini harus on dulu nih, dua-duanya harus di-onin dulu supaya apa? Biar bagus, biar bisa jalan ya. Kita harus on. Ini user, kita tambahin user ya, user apa aja namanya bebas. Karena saya udah punya banyak user, jadi saya mau tambahin. Ini password. Nanti kalau kalian pengen nambahin, di sini ada tanda plus ini ya. Udah kalian tanda plus aja, nanti bisa masuk. Terus untuk ini IP configuration. Nah, di sini yang agak tricky ya. Kalian ingetin ini. Kalian ingetin IP address-nya, ya kan? Kalian ingetin IP address-nya, lalu kalian pergi ke server DNS. Kita masuk ke DNS. Nah, kalian perlu buat ini yang namanya email.com atau email.co.id atau email terserah. Ini tuh bebas. Nah, kalian harus masukin address ini. Oke? Setelah kalian add, kalian itu selesai, keluar. Cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya kalian gampang aja. Kalian pergi ke PC ini. Kita buka email. Oke. Configure email. Nah, tadi kita punya user U3. Kita tambahin ini. Yang tadi kita tambahin u3@gmail.com. Lalu ada ini. Nah, ini kita tambahin yang sama tadi. Oke. Tadi yang IP tadi ya. Terus ini passwordnya. Ini username yang tadi ditambahin. Oke, lalu pergi ke sini. Nah, karena tadi saya udah punya, kita langsung kompos aja ya, biar nggak lama. Kita kompos ke user pertama, @gmail.com. Mana @nya? Ini subjeknya tes1. Ini isinya bebas, terserah kalian. Send. Cara ngirim itu send. Nah, kalau di sini udah tulisan send sukses, kalian pergi ke tempat kalian yang satu lagi. Nah, kalau saya taruh di sini. Email. Oke, kita retrieve. Muncul tuh tes1 kan. Kita buka. Nah, ini dia. Nah, itu fungsinya server email supaya kita bisa berkomunikasi lewat email.
biar nggak ping-ping kayak gini. Nah, kalau ping-ping kayak gini kan bisa juga emang karena udah pakai OSPF kan. Tuh, kalian nanti sini successful. Semuanya, semuanya bisa kok. Ini ke sini successful. Ya, nanti setelah itu emang awalnya pilot dulu nanti kalau mama successful karena ya simulasi ya. Nggak apa-apa emang diwajarin aja kalau apa aplikasi simulasi emang seperti itu. Udah sih segitu aja untuk penjelasan tentang tugas ini atau OSPF dengan 3 server lalu menggunakan access point serta DHCP-nya. Segitu saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.